Selamat datang di Gelora News, berita sepekan Partai Gelora Indonesia bersama saya Bilkis Mutiah. Berita pertama, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Fachri Hamzah menegaskan, Indonesia belum sepenuhnya menjadi negara hukum apalagi merdeka dalam bidang hukum pada usia kemerdekaannya yang ke-77. Bahkan saat ini Indonesia dinilai sudah menjadi negara kekuasaan yang selalu mengintervensi dalam proses penegakan hukum. Hal itu disampaikannya saat memberikan pengantar Gelora Talks ke-58 pada Rabu sore 17 Agustus 2022 dengan tema 77 tahun usia kemerdekaan, negara hukum dan masa depan Indonesia. Acara yang tayang secara live streaming di kanal YouTube Gelora TV itu dipandu oleh Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora Indonesia Ahmad Nur Hidayat dengan narasumber pakar hukum tata negara Refli Harun dan Ketua Fraksi Demokrat MPR RI Beni Kabur Harman. Nah, itulah sebabnya menurut saya selain kita tentu setelah reformasi dan demokrasi 1998 lalu kita melakukan amandemen konstitusi dan kita melakukan perbaikan terhadap naskah-naskah hukum dasar kita untuk memastikan berlakunya negara hukum. Kita melakukan 4 kali amandemen konstitusi, kita periksa satu persatu pasalnya. Tidak kita biarkan ada anasir-anasir yang bisa menyebabkan kekuasaan itu melampaui hukum. Kita periksa satu persatu. Bahkan kita mendirikan Mahkamah Konstitusi untuk memastikan tidak ada satupun undang-undang yang dapat melampaui makna konstitusional atau makna yang ada di dalam konstitusi yang dapat menyebabkan negara ini menjelma menjadi negara kekuasaan. Itu sudah kita lakukan. Meskipun di tengah jalan ada ketidakpuasan kita. Kita juga memperjuangkan institusi secara keseluruhan, terutama institusi penegakan hukum untuk lebih transparan. Berita selanjutnya, dalam rangka memperingati Hari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang jatuh pada 12 Agustus 2022, Partai Gelora telah memberikan sejumlah pelatihan untuk para pelaku UMKM, baik offline maupun online. Salah satu pelatihan yang diberikan adalah mengenai strategi UMKM Go Digital. Dalam keterangan Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora, Sri Wulandari, pelatihan akan dilakukan menggunakan berbagai modul yang disusun berdasarkan program dari Yespreneur, yang mana akan membantu kurang lebih 5 juta UMKM untuk berjualan mengikuti kemajuan teknologi digital. Berita berikutnya, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fachri Hamzah, menyampaikan sambutannya pada saat memenuhi undangan sarasehan kebangsaan di Kota Masohi, Maluku Tengah. Dalam acara yang berlangsung pada Selasa 16 Agustus 2022 itu, ia memperingati sekilas tentang Maluku dalam sejarah kebangsaan Indonesia hingga kemudian menjadi satu dari 8 provinsi pembentuk NKRI. Sementara itu, Bupati Maluku Tengah Abua Twasikal berharap kehadiran Fachri di bumi Oa Mahanunusa juga dapat menginspirasi politikus serta anak muda. Di hari yang sama, Partai Gelora Kabupaten Bogor menyapa masyarakat di kawasan Parung Panjang Bogor dan memberikan bantuan untuk perbaikan sarana desa. Dihadiri langsung oleh Ketua DPD Partai Gelora Kabupaten Bogor Wiwit Purwawan, Sekretaris Bidang Politik dan Pemerintahan DPN Partai Gelora Hisan Mata dan para pengurus lainnya, kegiatan tersebut disambut hangat oleh warga setempat. Harapannya, semoga bantuan yang diberikan bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Sekian Gelora News pekan ini, saya Bilkis Mutiah pamit undur diri. Saksikan Gelora News setiap Sabtu pukul 7 pagi hanya di Gelora TV. Selamat berakhir pekan. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih di